Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu ini kita akan belajar mengenai limit dan kekontinuan. Baik, limit ini banyak sekali jenisnya. Ada yang limit tak hingga dan ada limit tak hingga dan ada limit di tak hingga. Nah, kalau limit tak hingga seperti apa? Jadi, misalnya kita memiliki suatu limit ya. Limit X mendekati A untuk fx sama dengan L, di mana ini hasilnya tidak sama dengan 0. Dan limit X mendekati A untuk Gx sama dengan 0. Maka limit X mendekati A untuk fx per Gx ini akan sama dengan ada beberapa alternatif. Ya, kita lihat. Kalau misalkan Gx-nya itu nilainya 0, maka bisa dia nilainya tak hingga, yaitu di wilayah positif atau di wilayah negatif. Ya, nah, tapi di wilayah positif dan negatif ini ada dua kriteria. Kalau misalkan nilai L-nya lebih besar dari 0, kemudian ya, maka Gx ini mendekati 0 dari arah atas dan Gx mendekati 0 dari arah bawah. Artinya apa? Artinya kalau nilai fx-nya ini, limit fx-nya adalah positif, maka bisa jadi dia tak hingga ke arah positif, yaitu dari arah atas, dan tak hingga ke arah negatif atau dari arah bawah. Nah, demikian pula kalau misalkan hasil dari fx-nya ini lebih kecil dari 0, ya. Ada beberapa alternatif, positif tak hingga, negatif tak hingga. Ya. Sama kalau misalkan gx-nya ini mendekati 0 dari arah bawah dan dari arah atas. Ya. Baik. Nah, kita langsung saja sebagai contoh ada beberapa soal yang bisa dijadikan contoh untuk limit tak hingga. Yang pertama, limit X mendekati 1, ini dari arah negatif ya. Dari arah negatif mendekati 1 untuk X kuadrat plus 1 per X min 1. Ya. Baik. Dari sini kita bisa bagi sebenarnya ini Fx, ini Gx gitu ya. Nah, Fx ini kan nilainya limit X kuadrat plus 1. Kalau misalkan X-nya ini mendekati 1 kita masukkan ke sini, maka hasilnya sama dengan 2. Maka ini lebih besar dari 0. Maka ini akan masuk ke wilayah yang pertama gitu ya. Dan Gx sama dengan X min 1 ini akan menuju 0 dari arah bawah. Karena nilai X mendekati 1 dari kiri berarti X lebih kecil dari 1. Akibatnya X min 1 akan bernilai negatif gitu ya. Jadi karena ini bernilai negatif, ya, maka hasilnya itu adalah negatif tak hingga. Tuh. Ya. Untuk yang kedua, X mendekati minus 1. Ya. Maaf. Nah, untuk yang kedua, limit X mendekati minus 1 untuk X kuadrat plus 1 per X kuadrat min 1. Ini juga sama. Ya, nilai bawahnya kan Gx. Gx kalau kita misalkan masukkan minus 1 ke X, maka ini akan hasilnya adalah tak terhingga. Nah, tapi tak terhingganya apakah positif atau negatif? Kita lihat dulu. Gitu ya. Nah, dari sini ini nilainya itu adalah untuk yang fx, limit x kuadrat plus 1 sama dengan 2. Kalau kita masukkan nilai x-nya mendekati minus 1. Nah, ini akan lebih besar dari 0. Nah, dan sedangkan Gx, ini x kuadrat min 1, ini akan menuju 0 dari arah apa? Dari arah bawah. Dari arah atas. Kenapa? Karena ini x-nya ya mendekati minus 1. Jadi dari arah atas. Nah, karena X mendekati minus 1 dari kiri berarti X lebih kecil dari minus 1. Nih, berarti ini pasti nilainya positif. Pasti nilainya positif. Kenapa? Karena berapapun nilai X yang dimasukkan, apakah negatif atau positif, karena di si bawahnya itu adalah X kuadrat, maka dia akan hasilnya adalah positif. Sehingga kalau di atasnya positif, bawahnya positif ya, maka ini hasilnya itu adalah positif tak terhingga. Baik, seperti itu contohnya ya. Demikian pula untuk contoh-contoh yang lain. Jadi kita lihat, kalau misalkan nilai hasil fx-nya itu adalah positif, gx-nya positif, maka positif tak terhingga. Tapi kalau yang seperti ini,
ini kan mendekati X mendekati 1 tapi dari arah negatif, artinya dari sebelah kiri ya, dari sebelah kiri, maka nilai X-nya itu pasti lebih kecil daripada ini. Berarti ininya bawahnya itu adalah negatif, pasti hasilnya adalah negatif yang mendekati ke 0. Maka atasnya positif, bawahnya negatif, hasilnya itu adalah negatif tak terhingga. Itu ya. Demikian pula untuk fungsi sinus ya. Baik, saya akan skip untuk fungsi sinus, silakan nanti Anda pelajari. Caranya sama, kita lihat fx dan gx-nya. Kalau hasil baginya itu adalah negatif, maka hasilnya adalah negatif tak hingga. Kalau hasil baginya adalah positif, maka positif tak hingga. Gitu. Nah, yang kedua, yang tadi itu adalah limit tak hingga. Artinya limitnya itu nilai X-nya itu mendekati suatu variabel tertentu, tapi hasilnya adalah tak hingga. Kemudian yang kedua, limit di tak hingga. Nah, kalau ini kebalikannya, X-nya ini mendekati tak hingga. Mendekati tak hingga. Untuk fx sama dengan L. Di mana L ini atau fx mendekati L jika X menuju nilai tak hingga. Ya, X-nya menuju tak hingga. Artinya di sini apa? Di sini ada titik asimptot. Jadi kalau kita gambarkan di sini ya, ini ada garis asimptot dan titik asimptot. Titik asimptotnya itu di mana? Di sini nih. Posisinya adalah di sini. Garis asimptotnya adalah ini, gitu ya. Oke. Maka fx mendekati L jika X menuju tak hingga. Ya, berarti kalau grafik ini kita perpanjang gitu ya, berpanjang gitu. Garis ini tidak akan mendekati garis asimptot. Kenapa? Karena dia pasti garis asimptotnya pasti tidak akan ketemu. Nah, karena tidak ada nilainya itu pasti mendekati titik ini ya. Jadi X-nya itu adalah X-nya mendekati tak hingga. Contoh, hitunglah limit X mendekati tak hingga untuk X kuadrat ditambah 2X ditambah 5 per 2X kuadrat ditambah 4. Jadi kalau seperti ini caranya ya, kita pecah dulu. Di sini X kuadrat dikeluarkan ya. X kuadrat dikeluarkan jadi seperti ini. Ya, ini kan ada X kuadrat kita keluarkan karena kuadrat tak hingga dikalikan kuadrat tak hingga, maaf tak hingga kalikan tak hingga, hasilnya kan tak hingga juga gitu. Jadi ini dikeluarkan, hasilnya jadi seperti ini. Bagian atasnya bisa dicoret, ya, coret, jadinya menjadi seperti ini, gitu ya, seperti ini. Oke, nah, jadi ini akan sama dengan 1 ditambah 2 per X ditambah 5 per X kuadrat per 2 plus 4 per X kuadrat gitu ya. Baik, sekarang 1 plus 2 per tak hingga. 2 bilangan apapun kalau dibagi tak hingga hasilnya akan mendekati 0. Maka ini hasilnya adalah 0. Ini 0. Ini juga 5 di per tak hingga hasilnya pasti 0 kan? Ini juga 0. Kemudian ini juga hasilnya pasti akan sama dengan 0. Sisanya apa? Sisanya 1 per 2. Ya, 1 per 2. Jadi sama dengan 1/2 ya. Jadi penyelesaian seperti itu, kita buat nilai-nilai menjadi tak hingga, hasilnya itu jadi 0, tak hingganya dihilangkan. Berbeda dengan ini kalau kita masukkan langsung ke sini, sebenarnya bisa dimasukkan langsung tapi hasilnya pasti tidak akan valid. Ini tak hingga, ini tak hingga per tak hingga, hasilnya tak hingga juga, ya kan? Jadi tidak logis. Oke. Nah, cara yang berikutnya, kalau ini mendekati ke arah positif, kalau ini mendekati tak hingga ke arah negatif. Tapi caranya sama, cara penyelesaiannya ya. Kalau mendekati ke arah negatif, ada contoh soal seperti ini, maka ini kita harus jadikan per dulu ya. Ini X kuadrat ya, X kuadratnya di atasnya ada juga X kuadrat harus dikeluarkan. Ini harus dihilangkan X kuadratnya, jadi seperti ini. Jadi ini tinggal dicoret, coret ya. Jadinya adalah ini. Nah, 2 per X, 2 per tak hingga kan hasilnya 0. Kemudian 5 per tak hingga hasilnya juga 0. Itu ya. Nah, 4 per tak hingga hasilnya 0. 0 dibagi 2 adalah 0. Tuh. Oke, ini contoh yang lain. Silakan Anda pelajari nanti di slide. Untuk contoh ini saya tidak akan jelaskan karena ini penyelesaiannya pembagian
perkalian dan pembagian yang sederhana. Kemudian ada contoh soal, silakan Anda hitung, Anda coba contoh soal-soal di sini. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Silakan Anda coba ya. Nah, kekontinuan fungsi. Suatu fungsi dikatakan kontinu pada suatu titik X sama dengan A jika FA itu ada. Ini syaratnya kontinu. Kemudian limit X mendekati A untuk fx tersebut ada. Dan limit X mendekati A untuk fx sama dengan FA. Itu ya. Jadi misalkan ini ada suatu fungsi. Kemudian di sini ada titik A. Titik A itu di sini. Nah, titik A di sini. Nah, ini adalah fungsi kontinu. FA ini tidak ada, maka F tidak kontinu di X sama dengan A. Kalau misalkan seperti itu ya. Nah, tapi kalau misalkan FA ini ada, kemudian limitnya juga Fx itu ada, dan limit X mendekati A, Fx sama dengan FA, maka ini dikatakan kontinu. Nah, kalau dari grafik yang ini kan agak susah ya. Kalau kita mencari atau kalau kita melihat apakah ini kontinu atau tidak. Oke ya, saya hapus dulu. Nah, sebenarnya kalau dari grafik kita bisa melihat di sini itu tidak kontinu. Kenapa? Karena nilai FA itu tidak ada di sini. Kenapa tidak ada? Karena ini terputus. Kalau kita lihat perhatikan ya, ini terputus. Nah, begitu juga dengan yang ini. Ini juga terputus. Ini pasti tidak kontinu. Artinya FA itu tidak ada. Nah, kalau yang ini juga tidak kontinu ya. Karena FA ada, limitnya ada, tapi nilai fungsinya tidak sama. Tuh. Maka yang dikatakan kontinu itu harus memenuhi syarat-syarat tersebut. Contoh misalkan seperti ini. Ini grafiknya itu tidak terputus. Berbeda dengan 1, 2, 3. Tadi terputus sedikit. Ini tidak terputus. Ini ada nilai titik ini. Kemudian nilainya ada. Limitnya juga ada. Hasil limitnya X mendekati A sama dengan FA. Maka ini kontinu di X sama dengan A. Gitu. Ya. Nah, ini contoh. Periksa apakah fx berikut kontinu di X sama dengan A. Jika tidak, sebutkan alasannya. Gitu ya. Baik. Contoh yang paling sederhana saya berikan contoh untuk A. Fx sama dengan x kuadrat min 4 per x min 2. Sebenarnya fungsi ini sebenarnya tidak terdefinisi di x sama dengan 2. Kenapa? Karena kalau x sama dengan 2, ini hasilnya itu tak terhingga. Jadi bentuknya 0 per 0. Sehingga ini tidak ada hasilnya untuk f sama dengan 2. Berarti ini tidak kontinu di x sama dengan 2. Kalau nilai yang lainnya mungkin kontinu, tapi khusus untuk x sama dengan 2 tidak kontinu. Ya. Nah, begitu juga dengan yang B dan dengan yang C. Silakan Anda pelajari. Yang berikutnya kontinu kiri dan kontinu kanan. Perbedaannya apa? Sebenarnya sama-sama kontinu, cuman pendekatannya. Kalau kontinu kiri, maka pendekatan nilai X-nya itu dari arah kiri, artinya dari sumbu negatif. Sedangkan kalau kontinu kanan, pendekatan X mendekati A itu dari arah positif, atau dari sumbu kanan. Ya. Baik, jadi seperti itu. Ini ada contoh-contohnya, silakan Anda pelajari sendiri. Contoh. Misalnya fx sama dengan misal fx sama dengan x plus a. X untuk x kurang dari 2. Kemudian ax kuadrat min 1 untuk x lebih besar sama dengan 2. Apakah kontinu di mana? Nah,
yang ditanyakan, tentukan konstanta A agar fungsi fx ini kontinunya di x sama dengan 2. Jadi kontinunya di mana? Berapa nilai A supaya bisa kontinu di x sama dengan 2. Kalau seperti ini berarti kita harus masukkan satu persatu ya. Jadi yang pertama kontinu kiri di x sama dengan 2, yaitu limit x mendekati 2 dari arah kiri, fx ini harus sama dengan f2. Ya. Jadi kita hitung limitnya apakah sama atau tidak. Kalau iya berarti benar. Ya. Jadi seharusnya seperti ini. Lalu f kontinu kanan di x sama dengan 2. Kita masukkan satu persatu apakah sama atau tidak. Kalau sama berarti nilainya benar. Oke ya. Ini ada soal latihan, silakan Anda kerjakan soal latihannya. Ini yang terakhir, continuum pada interval. Jadi kalau tadi itu continue pada titik, kalau sekarang continue pada interval. Jadi ada batas-batas tertentu. Ya. Nah, di sini ada untuk fungsi discontinue ada 3 jenis discontinue. Yang pertama tahingga, loncat berhingga, dapat dihapus atau dihilangkan. Ini jenis continue. Ini sebagai contoh, jika ada fungsi f, misalkan fx discontinue yang dapat dihapus di A, misal jika ada fungsi f sedemikian sehingga fx sama dengan fx untuk semua x tidak sama dengan A di dalam domain dari f, fungsi baru f ini continue di A. Contoh misalkan sin x per x, hx sama dengan sin x per x dan hx sama dengan 0. Hx sin x per x jika x tidak sama dengan 0, dan ini akan sama dengan 0 apabila x sama dengan 0. Latihan, carilah titik discontinue dari fungsi sebagai berikut. Pertama, kedua, ketiga. Jadi caranya seperti tadi ya. Discontinue, maaf. Nah, seperti ini ya. A-nya berapa, discontinue berapa. Lalu tentukan nilai fx continue. Buktikan apakah fx continue untuk fx seperti 1 min x dibagi 4 dikurangi akar x kuadrat min 9. Kemudian fx sama dengan akar 4x min x kuadrat. Ya. Baik, saya rasa untuk pertemuan pada kesempatan ini saya cukupkan sampai di sini. Silakan Anda pelajari lagi di slide-nya. Apabila ada pertanyaan silakan tanyakan di grup ataupun di class group. Tapi kalau untuk fast respond silakan Anda tanyakan semuanya di grup. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.